sama sih mungkin yang jadi pertanyaan ya, kenapa sih sekarang kita jadi pada pakai sepatu daripada nyeker? Nah ini mungkin jadi menarik nih. Ini saya dapat juga salah satu gambar. Ini tuh pria pedagang Jawa katanya, tapi nggak tahu Jawanya belah mana. Apakah Jawa bagian Ngapak seperti Bapak? Apakah Jawa Timuran gitu kan? Apakah Jawa Barat? Betul. Nah saya nggak tahu. Nah yang jelas nyeker guys. Ya. Nah ternyata kalau kita ulik-ulik, menurut kami ada 3 faktor yang bikin orang Indonesia pakai sepatu. Nah ini silakan diperdebatkan ya, karena ini berdasarkan penelitian kami. Nah setidaknya 3 faktor itu namanya adalah VOC, Verenigde Oost-Compagnie, ya kita udah tahu lah ya siapa. Kolonialisme, beda loh sama VOC, dan people in power-nya. Loh, apa bedanya? Mungkin kalau cerita sedikit ya, kenapa sih pengaruhnya si VOC? Nah teman-teman, ada yang tahu nggak VOC itu seberharga atau semahal apa aslinya? Ini ya kalau di US itu 7,9 triliun. Kalau saya udah rupiahin, saya udah hitung, tenang kalau saya dihitung ya, itu 129,6 kuadriliun. Sebesar apa? Itu cuma sekitar 129,6 kalinya korupsi Pertamina kemarin. Wow. Iya, nggak gede lah ya, cuman 100, iya, cuman 192,6 kali lah Pertamina gitu ya, bolak-balik kayak gitu, cukup bisa menandingi ukurannya VOC. Nah tapi by the way, VOC ini seraksasa apa? Sebenarnya dia itu lebih besar daripada Apple, Google, Microsoft, Facebook, dan semua teman-teman lainnya digabungkan. Ini adalah 20 modern companies yang paling valuable digabungkan jadi satu, baru setara dengan VOC. 20 loh, padahal itu udah Apple aja udah kayak wow banget. Nah, sekarang bayangkan perusahaan segede gitu pasti butuh banyak sumber daya manusianya juga, betul ya, yang ngurusinnya harus banyak. Nah, VOC dapat sumber daya dari mana? Sumber daya manusianya? Dari kita. Iya, enggak dong, impor dulu dari Eropa. Perusahaan dagang aslinya, cuman jualan, belum punya macam-macam. Nah, diimporlah dari Eropa. Nah, diimpor dari Eropa, dapatlah dia banyak orang-orang nih, dan VOC kan ada seragamnya, harus pakai sepatu. Nah, dari situ dulu. Nah, ini jadinya lucu nih. Disinilah mulai ada sepatu masuk ke Indonesia juga gitu, dan ini awal-awal adopsi sepatu banyak secara masif ya. Nah dengan kedatangan VOC dan karyawannya, ini meningkatkan jumlah pemakai sepatu di Indonesia. Ingat, orang Indonesia mestinya care. Udah ngaruh belum? Belum sampai di sini. Tapi ada yang menarik. Kemudian bayangin, segitu gede perusahaannya, seberapa banyak sepatu yang harus diimpor ke sini. Zaman dulu masih pakai kapal. Kapalnya belum Titanic guys, belum kebelah nabrak gunung es gitu, belum ya? Kayak Enggak. Kapal Jawa ya? Oh, kapal Belanda dong. Jawa pride sekali Anda. Ya. Nah, ini mahal si ekspor ke Indonesianya gitu ya. Makanya entah gimana ceritanya, kita dapat cerita sebenarnya dari salah satu narasumbernya Streetwise. Jadi Streetwise ini media Amerika, dia ke Bandung juga gitu ya, ngulik-ngulik, dia dapat kesimpulan kalau shoemaking di Indonesia itu adalah warisan dari old world. Jadi orang-orang yang di zaman itu belasan abad yang lalu itu bikin sepatu gitu ya. Nah itu kemudian somehow mereka membawa ilmunya ke Indonesia, diajarin ke orang pribumi dan orang Chinese, dan dipertahankan hingga detik ini guys. Jadi di era VOC itu mulai itu ada peralihan ilmu. Jadi mereka bisa bikin dengan standar orang Eropa dan masih di preserve sampai sekarang. Gokil kan? Nah itu gara-gara VOC tuh. Tapi baru ini doang, orangnya baru bisa bikin. Dan bahkan kita sebenarnya ada si Ilham yang punya fotonya ya, nggak sempat masukin saya. Kita nemu ada foto orang Chinese gitu ya, lagi ngedatengin menir Belanda, terus dibikinin sepatu, si orang Chinese ini nyeker. Dia pakai sepatu yang belum pakai sepatu ya? Belum, tapi sudah kenal dan sudah mampu bikin. Nah ini mulai selanjutnya nih. Jadi after VOC lama-lama, ingat ya tadi ya, datang ke sini untuk berdagang dan cari cuan. Mereka pulang bawa cuan ya. Contohnya aja gubernur jenderalnya itu pulang bawa cuan hasil korupsi 1 miliar. Ya kecil lah ya. Pasti malu lah kalau dibandingin sama yang berita kemarin itu. Dari mana sih? Dari ya itulah ya pokoknya. Kecil lah, 1 miliar doang.
intinya kayak gitu guys. Nah karena ada budaya luhur korupsi tersebut ya, VOC kemudian menjadi bangkrut karena luhur sekali budaya korupsinya. Nah setelah itu iya dinasionalisasi jadi BUMN, Badan Usaha Milik Negara Belanda ya. Nah disinilah baru mulai era kolonialisasi kita sebenarnya ya, dan itu pun belum seluruh wilayah Indonesia. Nah di sini jadi kita dapat cerita kalau di masa-masa ini ya, Indonesia itu atau sebagai wilayah Nusantara itu menjadi semakin terkoneksi dengan global. Nah, somehow orang-orang Eropa itu jadi lebih banyak ke sini. Jadi jangan dipikir yang kesini orang Belanda doang, enggak. Orang Rusia, Jerman, Inggris dan segala macam itu ke sini. Sampai kemudian kita dapat ini juga masukan pas lagi penelitian ini dari Mrs. Frances. Siapa beliau? Dia adalah sejarawan asal USA, asli New York ya, sekarang tinggalnya di Dago. Dia yang ngebantuin nemuin tanggal lahir kota Bandung. Nah, tanggal lahir kota Bandung. Nah, beliau waktu itu mengumumkan, nah kalau menurut penelitian beliau, kita harus melihat salah satu era ini plus kemudian pendirian pabrik bata sebagai momentumnya. Jadi di momen-momen kolonialisme itu, pabrik bata dibawalah dan didirikan dari Ceko ke sini. Di mana? Di Kalibata, di Jakarta. Gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat pembuatan sepatu itu makin affordable dan makin aksesibel buat lebih banyak orang. Nah, ini keyword keduanya ya, udah ada yang bisa bikin, makin aksesibel gitu ya. Nah kemudian, tapi ini ternyata nggak cukup buat memaksa orang kita untuk pakai sepatu. Makanya ada tahapan ketiga atau pemain ketiga. Nah, people in power. Nah, bukan ini ya, bukan yang dari kerang V-Power itu, bukan ya, bukan ya. Nah ini maksudnya orang dengan kekuasaan. Nah coba sekarang gini, kita nalar, zaman VOC, dia ada maksa nggak warga pakai sepatu? Tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada political willingness untuk melakukan itu. Ya buat apa? Nah kemudian datanglah pemerintah Belanda. Nah pemerintah Belanda ini punya peraturan yang lebih ketat soal persepatuan. Nah terutama saat politik balas budi gitu ya, banyak orang kita sudah mulai belajar ke Belanda, sekolah ke Belanda, seragamnya wajib pakai sepatu di sini, mulai dipaksa. Tapi in return-nya kan tadi sepatu sudah lebih aksesibel. Ada orang kita yang sudah bisa bikin, pabrik bata sudah ada dan lain sebagainya kayak begitu. Nah tapi ini tuh belum selesai sebenarnya, karena people in power ini kan datang silih berganti ya. Nah sama sebenarnya sampai zaman sekarang. Nah kalau teman-teman ingat zaman SD, ini saya yakin nih semuanya SD zaman tahun 90-an sampai 2000-an, betul? Kita 90-an. Jangan merasa muda. Iya, ini merasa muda lah. Nah, itu zaman SD nih, pasti disuruh datang sekolah pakai sepatu. Betul. Yang nyuruh siapa? Betul. Yang nyuruh siapa? Bapak Soeharto. Bapak. Iya, bisa. Ya sebenarnya sih yang nyuruh kan sekolah. Ya, sekolah atas perintah Menteri Pendidikan atas wejangan Bapak Soeharto. Betul sih, langsung direct ya ke sumbernya ya, 100 buat oke, nanti kita kasih bercandais ya. Nah itu teman-teman ya, sama jadi people in power yang memaksa. Nah conversion terbesarnya itu justru sama orang-orang in power. Nah tapi sebelum ini pun udah ada yang melakukan. Siapa coba? Raja Jawa. Waduh. Wah Raja Jawa bos, jangan salah. Raja Jawa. Iya, Raja Jawa. Tapi bukannya itu. Yang mana tuh? Iya, Susunan Mangkubuwono, Raja Surakarta. Yang beneran. Yang lagi rame. Iya kan Raja Jawa beneran itu kan cuma 1, 2, 3 pecahan yang Mataram kan. Nah ini Raja beneran gitu kan, salah satu orang terkaya di Jawa saat itu. Cuma memang ini ada pengaruh juga sama people in power-nya saat itu. Yang in power kan VOC ya zaman dia, terus kemudian diganti Belanda. Dia entah bagaimana ya, memang mungkin dimandatkan apa gimana kan, banyak diatur-atur oleh pihak Belanda ya. Nah kemudian terjadilah pengadopsian pakaian-pakaian Belanda. Jadi dia ini adalah early adopter guys dari pemakaian sepatu. Nah kemudian setelah rajanya pakai, kalangan istananya juga ikutan pakai gitu. Dari kalangan istana pakai, ke bawahnya juga pakai. Nah terus kemudian makin lagi dipaksa sama pemerintah pas udah zaman Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang lucunya.